Teman-teman, 1 bulan ini gereja kita lagi bicara tentang family first atau mengutamakan keluarga. Saya sadar bahwa ini tema yang mungkin ya dekat dengan kita, karena saya percaya setiap kita itu lahir dari keluarga. Tidak ada yang lahir dari batu tuh atau hadiah Citos, tidak ada tuh. Semua kita ini lahir dari keluarga. Jadi semua kita pasti punya keluarga. Kalaupun juga ada orang tua kita yang sudah Tuhan panggil, kita masih punya om, tante, atau keluarga-keluarga dekat kita. Nah, teman-teman, 1 bulan ini, setiap bulan 6 gereja kita memang bicara tentang keluarga. Dan tema besarnya adalah family first atau mengutamakan keluarga. Tahukah teman-teman bahwa keluarga itu adalah salah satu tanggung jawab penting bagi orang percaya. Alkitab itu bilang dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi Alkitab itu bilang begini, kalau ada seseorang yang tidak memelihara, nanti kita belajar apa artinya tidak memelihara. Sanak saudara apalagi seisi rumahnya, atau dalam kata lain tidak memelihara keluarganya, orang itu dikatakan murtad. Bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dalam terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia, boleh bantu berikutnya, kalimatnya begini, sebaliknya kalau ada anggota jemaat, saya dan saudara, yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya, berarti Alkitab bilang apa? Dia tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi ternyata ada hubungan antara kepercayaan atau iman kita dan tanggung jawab kita dalam keluarga. Kamu gak bisa bilang, kamu rajin melayani Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, tapi kamu tidak bertanggung jawab dalam keluarga. Kamu gak bisa bilang, kamu punya iman yang baik, kalau kamu tidak berperan sebagai anak yang baik dalam keluarga. Karena apa? Karena kita bilang, orang yang tidak memelihara keluarganya, terutama keluarga dekatnya, dikatakan tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita. Perhatikan baik, bahkan di hadapan Allah, orang yang tidak memelihara keluarganya itu dikatakan apa? Lebih buruk dari orang-orang yang belum percaya. Kenapa bisa kita bilang begini? Perhatikan, karena orang yang tidak percaya saja itu bisa sayang sama papa mamanya, bisa memelihara orang tuanya. Hari ini ada banyak sekali orang tua yang terluka sama anaknya. Kenapa begini? Anaknya lebih sibuk melayani gereja daripada melayani orang tua. Hari ini ada banyak sekali orang tua yang terluka. Kenapa begini? Anaknya yang Kristen, rajin kasih berpuluhan, tapi tidak pernah kasih uang untuk orang tua. Yang kasih uang untuk orang tua malah yang bukan Kristen. Hari ini ada banyak sekali suami, istri, dan juga keluarga yang berantakan. Kenapa? Karena ada begitu banyak anggota keluarga pandai sekali dalam mengerjakan tanggung jawab di tempat kerja, di pelayanan, tapi tidak mengerjakan tanggung jawab di rumah. Itu sebabnya kita bilang begini, kalau kita tidak bertanggung jawab atau tidak memelihara keluarga kita bahkan disebut lebih buruk dari orang-orang yang belum percaya. Nah, dari tadi kita baca, firman Tuhan bilang anggota jemaat yang tidak memelihara, seseorang yang tidak memelihara. Apa maksudnya kita bilang memelihara? Next slide. Dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Yunani, kata memelihara itu digunakan kata ini, pronoeo. Pronoeo. Dalam bahasa Yunani. Artinya apa? 1, memikirkan. Jadi waktu Tuhan bilang, kamu harus memelihara keluargamu, Tuhan lagi bilang begini, kamu harus memikirkan keluargamu. Adakah kita yang hari ini terus menaruh orang tua kita dalam pikiran kita? Atau kita masa bodoh dengan kondisi orang tua kita? Adakah kita yang taruh saudara-saudara kita dalam pikiran kita? Atau kita sudah buang mereka dalam pikiran kita karena kita putus asa? Kita bilang barang siapa yang tidak memelihara, atau kata lain ini, yang tidak memikirkan keluarganya, orang tua, ayah, ibu,
kakak dan adiknya, maafkan saya, bukan saya yang bilang. Firman Tuhan yang bilang, kamu lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Kita lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Jadi waktu Tuhan minta kamu memelihara keluarga, Tuhan minta begini, kamu harus taruh keluargamu dalam pikiranmu setiap saat. Makanya kalau kita pun perantau, belajar untuk ingat keluarga kita di kampung. Jangan cuma ingat pas kita butuh bayar uang kosan saja. Atau pas kita mau bayar SKS saja. Kita harus belajar taruh orang tua, saudara-saudara kita senantiasa dalam pikiran kita. Itu artinya memelihara keluarga. Yang kedua, bukan hanya itu, menyediakan. Mungkin waktu kita masih kuliah kita gak bisa punya uang banyak untuk kirim atau kasih sesuatu buat orang tua. Tapi apa yang bisa kita sediakan buat keluarga? Catat baik. 1, sukacita. 2, damai sejahtera. 3, yang gratis tapi mahal harganya, doa. Kamu bisa telepon, bisa hubungi keluargamu untuk melepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, doa buat mereka. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita menyediakan sesuatu. Dan yang ketiga, kata memelihara adalah begini, melakukan. Melakukan apa? Saya percaya begini, waktu Tuhan minta kita memelihara keluarga kita, Tuhan minta kita melakukan sesuatu buat keluarga kita. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita? Sederhana, tanggung jawab kita. Semua anggota keluarga punya tanggung jawab. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Istri bertanggung jawab untuk memelihara dan membesarkan anak-anak. Alkitab juga catat, ada tanggung jawab anak-anak. Nah ini yang kita mau pelajari hari ini. Saya mau bagi buat kita diminta untuk melakukan sesuatu buat keluarga. Kita diminta untuk memelihara, memikirkan, menyediakan sesuatu buat keluarga. Ini tanggung jawab kita. Nah, waktunya sangat singkat, saya mau bagi. Ada 3 pelajaran penting tentang mengutamakan keluarga. Saya berdoa, next slide. Dari apa yang saya bagi ini, setiap kita boleh sadar tentang tanggung jawab kita di rumah, dalam keluarga kita, dan semua kita bisa berfungsi dan melakukan tugas kita, baik sebagai anak ataupun sebagai orang tua kalau kita punya anak, istri atau suami kita. Ya, ini Alkitab bilang begini. Yang pertama saya mau bagi, pelajaran yang bisa kamu bawa pulang adalah begini. Bahwa tahukah kamu bahwa keluargamu itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita berangkat dari keluarga yang berbeda-beda, tapi jangan lupa kita punya satu Tuhan yang sama. Keluarga kita mungkin berbeda, tapi kasih Tuhan buat kita itu sama. Kamu gak bisa bilang Tuhan pilih kasih, karena Tuhan kasih saya di keluarga yang begitu berantakan, Tuhan kasih Koko Peter dan yang lainnya di keluarga yang jauh lebih baik. Tidak. Tuhan kita satu, kasihnya satu buat kita. Dia sama mencintai kita, dia sama sayang sama kita. Hanya begini, rencananya buat kita yang berbeda. Katakan amin. Dan keluarga kita itu ada dalam rencana Tuhan buat kita. Saya selalu percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tidak akan ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tanpa rencananya buat kita. Kamu boleh berkata bang Tuhan, saya nggak paham kenapa ini terjadi begitu buruk. Perhatikan baik. Hanya karena kita gagal paham rencana Tuhan, bukan berarti Tuhan gagal merencanakan sesuatu buat kita. Dan keluarga yang kita punya hari ini, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Katakan amin. Saya mengerti waktu saya bilang begini, ada sebagian kita yang bergejolak dalam hati. Bahwa kita begitu marah ketika kita bilang keluarga kita adalah rencana Tuhan. Karena sepertinya rencana Tuhan dalam arti ini kurang baik untuk kita jalani. Kakak tidak tahu seperti apa ayah yang kakak bilang rencana Tuhan buat saya. Ayah yang Tuhan pikir sebagai rencananya buat saya begitu buruk. Dia melukai keluarga kami kak. Dia sakiti ibu saya, dia sakiti saya. Ayah yang kakak bilang itu sebagai rencana Tuhan itu sepertinya gagal terjadi dalam keluarga saya. Ada yang bilang, mama yang kakak bilang sebagai rencana Tuhan itu gagal juga terjadi dalam hidup saya.
Kenapa kalau keluarga adalah rencana Tuhan, Tuhan sepertinya merancangkan hal yang buruk buat keluarga saya. Saya mau tunjukkan buat kita. Jangan-jangan begini. Dalam keluargamu, jangan-jangan bukan papamu pemeran utamanya. Bukan mamamu pemeran utamanya. Siapa pemeran utamanya? Kamu. Bukan kakakmu, bukan adikmu mungkin. Kamu. Mungkin kamu udah suka firman ini, tapi ini kebenarannya. Jangan-jangan dalam keluargamu, kamu yang Tuhan mau pakai jadi pemeran utama dalam keluargamu. Jangan-jangan mungkin kamu bilang, kakak ini sembarang bicara, kakak udah tahu betapa beratnya. Jangan-jangan begini guys. Kalau keluargamu begitu gelap, maafkan saya, ini kalimat yang baik. Kalau kau pikir keluargamu begitu gelap, jangan-jangan justru Tuhan kirim kamu sebagai terang. Supaya keluarga yang gelap itu bisa punya kesempatan mengalami terang lewat kamu. Masalahnya kita sibuk menyalakan kegelapan, kita lupa kalau kita adalah terang yang Tuhan kirim di situ. Alkitab catat kisah, next slide, Yusuf. Yusuf itu yang paling kecil dari keluarganya. Waktu dia dikasih mimpi sama Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, masa sih saya yang paling kecil ini Tuhan mau angkat jadi pemimpin? Tuhan bilang, iya kamu yang akan aku angkat jadi pemimpin. Yusuf mungkin, dibilang, lembe bawah, lemeski mulu, pergi cerita sama saudara-saudaranya, bilang, kau tahu Tuhan pilih kau jadi pemimpin nanti satu saat. Bilang saudaranya apa? Dede, setanu, siapa tahu kau. Apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berlaku kasar. Bahkan Alkitab catat mereka mau bunuh Yusuf. Dibuang di sumur. Kalau kita baca firman Tuhan ini baik-baik, bukan cuman, perhatikan ya, bukan cuman saudara-saudara Yusuf juga yang gagal jadi saudara. Tapi ayah Yusuf, sekalipun dia begitu sayang sama Yusuf, saya pikir dia juga gagal jadi ayah. Kenapa? Dia bisa kehilangan anaknya. Itu tanda tanya. Kalau dia sayang sama Yusuf, harusnya dia cukup bertanggung jawab untuk memperhatikan Yusuf. Tapi hari itu, Yusuf tidak ada satupun yang ingat dia. Dia dibuang dalam sumur. Kita, kalau jadi Yusuf, pasti kita komplain. Tuhan, keluarga yang kau kasih kak, bikin hancur hidupku. Kalau mungkin keluargaku bukan mereka, saya tidak akan dibuang di sumur, saya tidak akan jadi budak, saya tidak akan masuk penjara. Teman-teman tahu nggak apa yang keluarga Yusuf perbuat? Itu buat Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan. Dia dibuang dalam sumur, dia masuk penjara, dia difitnah. Saya nggak bisa bayangkan perasaan jadi Yusuf. Tapi dari akhir kisah Yusuf Tuhan angkat jadi pemimpin Mesir. Kemudian kelaparan terjadi di bangsa itu, ingat teman-teman. Dan Yusuf Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, termasuk menyelamatkan keluarganya. Waktu Yusuf jadi pemimpin, akhirnya semua orang datang ke Mesir untuk minta makan. Minta sama siapa? Minta sama Yusuf. Termasuk keluarganya Yusuf datang ke situ untuk minta makan. Waktu keluarga Yusuf datang, apakah Yusuf marah bilang begini, kau lupa saya, mukaku yang kau buang di sumur kemarin ini? Enggak. Yusuf bilang begini, apa yang dia bilang? Ini manis sekali. Dia bilang begini, saudaraku, kau memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara bangsa-bangsa. Jadi Yusuf tahu, bahkan keluarganya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk Yusuf. Katakan amin. Yang ini agak berat aminnya. Saya nggak tahu seburuk apa keluarga kita. Saya mengasihi kalian. Ini firman Tuhan. Percayalah, keluargamu juga adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kamu. Saya berdoa, dengan iman kamu sanggup melihatnya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Baca kalimat ini berikutnya. Saya terlalu percaya keluarga bukan sebuah kebetulan. Kamu tidak pernah salah dilahirkan. Seburuk apapun keluargamu hari ini, jangan-jangan kamulah rencana Tuhan untuk keluargamu.
Tuhan izinkan kamu ada di situ, supaya melalui kamu, rencana Tuhan yang besar dapat terjadi dalam keluargamu. Kita terlalu sering cari jawaban, kita lupa jadi jawaban. Kita terlalu sering minta jawaban, kita lupa hidup sebagai jawaban. Yang kedua, pelajaran penting tentang mengutamakan keluarga. 1, keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan. 2, bahwa teman-teman mesti pelajari ini. Bagian kita adalah menghormati orang tua. Semua anggota dalam keluarga itu punya perannya masing-masing. Punya bagiannya masing-masing. Perhatikan baik. Hanya karena orang lain tidak mengerjakan bagiannya, bukan berarti kamu juga harus tidak mengerjakan bagianmu. Kamu gak perlu tunggu jadi baik. Kamu gak perlu tunggu jadi baik saat semua orang sudah baik. Kamu tetap bisa jadi baik sekalipun orang tidak baik. Kamu gak perlu bertanggung jawab saat semua orang sudah bertanggung jawab. Kamu tetap dapat bertanggung jawab sekalipun orang lain gak bertanggung jawab. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Suka atau tidak, senang atau tidak, ini tugas tanggung jawab kita. Waktu Tuhan bilang pelihara keluargamu, Tuhan bilang ini, lakukanlah sesuatu buat keluargamu. Apa yang bisa kita lakukan? Ini dia, taati dia selama di dalam Tuhan, dan hormatilah ayah dan ibu kita. Kenapa? Alkitab bilang, sekali lagi, saya selalu takut kalau saya yang bilang, tapi ini bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang, bahwa ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah Tuhan saja penting, apalagi perintah yang Tuhan anggap penting, pasti sangat penting. Seperti yang nyata dari janji ini, saking sayangnya Tuhan, perhatikan, waktu dia kasih kamu perintah yang penting, dia sudah siapkan upah buat kamu. Dia bilang begini, kalau kamu kerjakan perintah yang penting ini, yaitu mentaati dan menghormati orang tuamu, kamu akan berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Jadi tanggung jawab kita itu adalah mentaati dan menghormati. Next slide. Tentu mentaati atau menghormati bukan selalu berarti setuju. Apalagi kalau orang tua kita mungkin tidak dalam Tuhan. Alkitab bilang taatilah dia di dalam Tuhan. Selama dia di dalam Tuhan, taati dia. Perhatikan, kalau orang tuamu cinta Tuhan, kau wajib taati dia. Tapi kalau orang tuamu melukai hati Tuhan, kau jangan ikuti. Kalau orang tuamu bilang, pasang kau hari ini Indonesia 3-0, nak menang kita Indonesia. K1-0 di kemarin. Itu pun penalti. Taati orang tua, hormatilah dia ketika di dalam Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan kepada teman-teman menghormati itu apa. Menghormati itu begini, kita belum tentu setuju, tapi kita menghargai dan memutuskan untuk tetap mengasihi. Dalam keluarga kita gak selalu sejalan, tapi gak cocok, gak perlu cekcok. Saya lupa catat lagi, tiba-tiba lewat. Tugas kita menghargai dan mengasihi. Contoh dalam Alkitab siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Next slide. Salah satu tokoh Alkitab yang kita kagumi namanya Nuh. Dia taat bangun bait, Bapa. Tapi ternyata Nuh juga pernah melakukan kesalahan. Satu kali Alkitab catat Nuh itu adalah seorang tukang anggur pertama. Sebelum Pastor Victor ya. Nuh ini tukang anggur pertama, petani anggur pertama. Nah mungkin karena dia belum tahu, saya juga tidak mengerti. Dia makan atau minum anggur terlalu banyak, Alkitab catat teler mabok. Waktu dia mabok, dia buka semua pakaiannya, dia telanjang. Nah mungkin zaman itu, namanya ayah itu begitu dihormati. Namanya bapak itu begitu dihormati. Ingat ya, Bapak Abraham, Ishak, Yakub.
apa namanya, sebutan bapak itu sangat dihormati. Mereka punya wibawa yang besar. Saking berwibawanya bapak, perhatikan ini fun fact. Pada saat itu, bapak-bapak itu tidak boleh lari. Mereka hanya berjalan untuk menjaga wibawa mereka. Bayangkan, betapa dihormatinya seorang bapak, tapi Nuh ini, dia mabuk anggur, terus dia telanjang. Waktu dia telanjang, orang yang pertama dapat dia siapa? Anaknya, namanya Ham. Waktu dia lihat Nuh, apa yang Ham bikin? Ham lihat, terus Ham keluar. Ham ceritai bapaknya. Kasih tahu Sem sama Yafet. Sem sama Yafet saudaranya. Sem, Yafet, sini saya kau dulu. Lihat kipacenu. Dede, toyen-toyen. Mabuk anggur kilaso. Di sana itu pacea di. Dalam terjemahan lain, Alkitab catat, Ham mentertawakan ayahnya. Itu Ham. Tapi Sem dan Yafet melakukan apa yang berbeda. Waktu dia tahu papanya mabuk telanjang, apa yang mereka lakukan? Lihat gambar ini. Mereka ambil kain, ini bukan kain. Boleh bantu saya dong? Ada kain gak sih? Thank you brother. Supaya memudahkan. Nggak apa-apa itu aja, thank you. Mereka ambil kain, lihat gambar itu. Kemudian mereka masuk ke kemah bapaknya. Saking mereka menghormati bapaknya, mereka nggak mau lihat kemaluan bapaknya. Mereka angkat kain itu, mereka jalan mundur. Supaya mereka tidak mempermalukan ayah mereka. Ayahnya salah nggak? Salah. Kemudian mereka menutupi aurat ayahnya. Nanti ambil di sini ya brother. Tapi maksudnya apa? Semua orang bisa berbuat salah. Tapi kita punya tanggung jawab untuk tetap melakukan apa yang benar. Kita bisa pilih jadi Ham untuk mentertawakan kesalahan orang tua kita. Tapi kita bisa pilih jadi Sem dan Yafet. Yang memilih untuk menghormati dan mengasihi orang tuanya. Hari ini kita diperhadapkan dengan keputusan. Pelanggaran orang tua kita mungkin segitu buruknya. Tapi kita juga punya kesempatan segitu besarnya untuk melakukan apa yang benar. Kamu bisa pilih jadi Ham untuk mengutuki orang tuamu. Tapi kamu juga punya kesempatan yang sama besarnya untuk menjadi Yafet dan Sem yang melakukan apa yang benar untuk menghormati dan mengasihi ayah mereka. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan selesai di sini. Apa yang bisa kita pelajari? 1, keluarga adalah bagian dari rencana Allah. 2, menghormati orang tua adalah bagian kita. 3, kita belajar bahwa ternyata pelayanan sejati dimulai dari rumah. Next slide. Kita bilang tadi, jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya itu tidak sungguh-sungguh percaya. Dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya. Ternyata kualitas iman kita sangat ditentukan dengan kualitas kita dalam rumah. Saya juga baru belajar ini. Tapi kita mesti mulai dari rumah. Nah, memang kondisi keluarga kita berbeda-beda. Tapi saya percaya Roh Kudus pasti tolong kita. Tidak ada beban yang lebih besar dari kemampuan kita. Tidak ada tugas yang terlalu berat untuk kesanggupan kita. Saya yakin Tuhan tidak salah pilih keluarga kita. Saya sudah selesai, sedang well singer naik. Next slide. Keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan. Menghormati orang tua adalah bagian kita. Next slide. Pelayanan sejati. Boleh bantu next slide. Pelayanan sejati dimulai dari rumah.
Kenapa keluarga jadi penting? Karena Tuhan anggap itu penting. Tuhan peduli sama keluarga kita. Makanya dia bilang kalau kamu gak peduli keluargamu, kamu lebih buruk dari orang tidak percaya. Kalau Tuhan peduli dengan keluarga kita, itu artinya kita perlu belajar begini. Untuk peduli kepada apa yang Tuhan peduli, untuk mengasihi kepada apa yang Tuhan kasihi. Saya tambahkan, untuk mengampuni apa yang Tuhan ampuni. Next slide, saya sudah selesai. Keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan, menghormati orang tua adalah bagian kita, pelayanan sejati dimulai dari rumah. Oh iya, masih ada satu, next slide. Percayalah, next slide. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak pernah ada. Alkitab tidak pernah catat keluarga yang sempurna. Adam dan Hawa adalah keluarga yang pertama jatuh dalam dosa. Kain dan Habel, keluarga yang mengalami pertama kali pembunuh pertama. Abraham dan Sarah, Tuhan izinkan Abraham yang disebut bapak orang percaya meniduri budaknya. Nuh mabuk di depan anak-anaknya. Daud ditinggalkan ayah dan ibunya, bahkan ingin dibunuh anaknya. Keluarga Ishak, perhatikan baik. Ishak perhitungan pada Yakub, Ribka otoriter kepada Yakub. Jadi tidak ada yang sempurna. Apa yang ada? Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang saling mengasihi. Kasih itu besar kuasanya, percayalah. Dan perhatikan baik. Salah satu sifat kasih tidak perlu dibalas. Kamu tetap dapat mengasihi keluargamu tanpa perlu menunggu balasannya. Saya undang kita bangkit berdiri. Pertanyaan refleksi untuk kita. 1. Sudahkah saya bertanggung jawab atas tugas saya sebagai anak dalam keluarga, yaitu menghormati dan mengasihi orang tua atau keluarga saya? 2. Sudahkah saya mengasihi keluarga saya sama seperti Yesus mengasihi keluarga saya? 3. Maukah saya berkomitmen untuk mengutamakan keluarga saya dalam hati dan pikiran saya? Mari naikkan pujian.